Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Priyonugroho dari Prodi Sistem Informasi, di mana kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 saya untuk mata kuliah basis data. Tugasnya kali ini adalah melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk pelaporan dan penilaiannya, mahasiswa harus memperkenalkan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik, hasil praktik, dan kata-kata penutup. Untuk database-nya sendiri, saya menggunakan database di tugas kedua sebelumnya, jadi tidak perlu harus membuat database baru. Karena untuk tugas 2 dan ketiga ini masih ada sambungan. Jadi saya menggunakan database dari tugas 2 saya kemarin untuk saya gunakan di tugas 3 kali ini. Untuk pertama yang harus kita lakukan adalah ngeklik bagian rutin. Terus kedua kita harus buat create new routine. Nah, untuk ini sesuai dengan tugasnya itu membuat transaksi. Di sini kita buat transaksi 1. Lalu scroll ke samping, lalu klik drop. Nah, di bagian drop sini kita masukkan saja. Sebelumnya saya sudah membuat parameternya. Jadi untuk mempersingkat waktu, tinggal saya copy paste saja. Karena keterbatasan saya merekam menggunakan satu tangan. Nah, tangan satunya untuk mengetik. Ini kita copy paste aja. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan untuk transaksi satu ini kita menambahkan perintah commit, di mana fungsinya ini commit ini adalah menambahkan data baru ke dalam database pasien. Apabila jika commit ini kita tidak masukkan, maka data pasien tersebut hanya bertambah tapi tidak masuk ke database pasien. Nah, untuk kali ini karena saya sudah menambahkan perintah commit, jadi dia akan langsung masuk ke dalam ID pasien. Seperti ini. Lalu kita klik execute. Nah, masuk dia dengan ID 25, ID pasien 25 dengan nama Farid, jenis kelamin laki-laki dengan nama alamat pasien di Kaledoni. Nah, untuk memastikannya kita bisa klik di bagian pasien. Nah, sudah masuk. Nah, kalau misalnya kita tidak menambahkan perintah commit, yang ada data di pasien ini dia tidak akan masuk ke dalam database pasien, hanya akan terdaftar untuk di awal saja, seperti itu. Lalu yang kedua kita akan melakukan transaksi kedua di bagian rutin. Kita klik create new routine. Kita masukkan di sini transaksi 2. Nah, seperti tadi kita drop down dulu. Nah, untuk parameternya sudah saya copy paste, jadi langsung saja masukin. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk penjelasan sedikit, karena kita akan menggunakan perintah rollback, di mana rollback ini adalah perintah untuk membatalkan perubahan seperti yang sudah dibuat di sini, di mana saya ingin mengupdate pasien dengan ID 25 diubah menjadi nama Benny. Nah, apabila rollback ini kita tambahkan, maka yang sebelumnya pada ID pasien 25 itu dengan nama Farid tidak akan berubah menjadi nama Benny. Kita contohkan, kita klik go, lalu kita klik execute. Nah, seperti ini, ID pasien dengan nama Farid, jenis kelamin laki-laki, dengan alamat di Kaledoni masih terbukti di mana nama Farid tidak berganti dengan nama Benny. Yang ketiga adalah di mana kita akan membuat rutin baru. Wah, ini sebelumnya udah saya buat, saya tambahkan. Nah, bisa dilihat di sini saya bikin parameternya seperti ini, di mana saya menambahkan pasien dengan ID 26 atas nama Sapril, alamat Jakarta, dan jenis kelamin laki-laki.
lalu menambahkan perintah save point di mana untuk ID-nya ini sudah tersimpan untuk atas nama Saper. Jadi sehingga kalau misalnya kita tambahkan seperti yang di bawah ini, saya menambahkan insert into pasien baru, tapi saya tambahkan rollback 2.1 di mana pasien dengan ID 27 ini tidak akan terdaftar karena dia perintahnya itu memanggil dari rollback untuk poin 1, di mana hanya ID 26 aja yang akan terdaftar di database pasien. Lalu paling bawahnya adalah menambahkan pasien baru dengan perintah commit seperti yang pada dilakukan dengan di transaksi 1. Kita klik go, lalu kita execute. Nah, lalu seperti ini bisa terlihat kalau ID ke 27 itu terlangkah karena rollbacknya itu hanya tidak akan menampilkan pasien ID ke 27. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan membuat contoh data distribusi di mana sebelumnya sudah saya tambahkan beberapa tabel, yaitu tabel obat dan juga tabel transaksi obat, di mana tabel obatnya tersendiri saya sudah tambahkan obat-obatannya sendiri dengan harga dan stoknya masing-masing. Lalu karena kita menambahkan tabel baru, tentunya kita harus menambahkan relasi, dan relasinya sudah saya buat sebelumnya juga seperti ini, dimana karena kita menambahkan transaksi obat, dimana di dalam transaksi obat itu terdapat ID pasien, dan ID pasiennya sendiri harus kita sambungkan dengan bagian database daftar ya, seperti ini. Lalu obatnya juga kita sambungkan dengan kita buat relation dengan ID obat yang ada di database transaksi obat. Bagaimana untuk selanjutnya, kita tinggal klik transaksi obat, lalu kita masukkan insert. Kita akan melihat apakah apa yang sudah kita buat sebelumnya dan pada tugas kali ini itu berhasil atau tidak. Pertama, kita masukkan ID transaksi, kita contohkan masukkan nilai 1, lalu ID pasien kita contohkan untuk pasien dengan ID 20. Nah, sebelumnya kan kita sudah menambahkan beberapa pasien baru. Kenapa tidak di sini tidak muncul? Karena pada bagian daftar, nah, di bagian daftar tersendiri kita hanya baru menambahkan 22, 21, 23, 20. Bagaimana cara menambahkannya? Ya, tinggal klik insert lalu masukkan lagi data pasien yang baru kita tambahkan tadi. Seperti misalnya kita tambahkan ID daftar, ID daftar. Oke, misalnya contoh kita buat 17001, ID admin 17138, lalu ID pasiennya kita tambahkan aja dengan ID pasien baru, misalnya contoh ID ke 28, lalu kita klik go. Oke, daftar ini berarti kita ubah menjadi contohnya 6 saja. Nah, kita klik go, lalu kita klik go lagi. Ini sudah ditambahkan ya, berarti kita tinggal klik browse. Nah, muncul kan ID pasien yang sudah kita daftar sebelumnya. Nah, oke, kita lanjutkan yang tadi, kita klik transaksi obat, kita masukkan insert, kita melakukan kurang lebih 2 kali percobaan aja ya. Untuk transaksi kita buat angka 1, ID pasien kita buat 20, ID obat kita contohkan ID obatnya kita yang ini, jumlah obatnya kita masukin aja sesuai keinginan kita, bebas. Kalau kita misalnya masukin 2 ya kita buat 2, lalu untuk total harganya tinggal dikalikan aja dengan database di obat tersebut. Misalnya harga obatnya yang sudah saya buat ini dengan ID obat itu satunya itu 10.000, berarti kalau 2 berarti tinggal dikalikan 2, tinggal kita buat total harganya menjadi 20.000. Nah, setelah itu kita klik go. Ini udah terdata nih
untuk transaksinya, di mana pasien 20 mengambil ID obat dengan ID 1, jumlah 2 dengan total harga 20.000. Kita lihat apakah stoknya akan update. Kita tinggal lihat di database obat. Nih, berubah kan? Contoh dari contoh sebelumnya, dimana stoknya sebelumnya itu 100, lalu berubah menjadi 98 karena sudah dibeli sebanyak 2. Mau kita coba satu lagi contoh, dimana kita coba dengan kode obat kos A 002. Sama saja caranya. Kita klik transaksi obat, lalu klik insert satunya tadi. ID-nya kita buat aja 2, ID pasiennya kita coba yang lain, misalnya contoh 28, ID obatnya A002 dengan jumlah kita buat misalnya 10. Berarti kalau 10 tinggal dinyatakan total harganya, satunya itu 15.000, berarti 10 berarti 150.000. Kita klik go. Nih, kalau udah kita tinggal klik browse. Kita lihat apakah masuk. Nah, masuk ya. Pada database transaksi udah masuk. Coba kita lihat di bagian obat. Nah, pada bagian obat juga sudah berkurang sebanyak 10 piece stok, dari yang sebelumnya 50 menjadi 40. Maka dari itu seperti itulah tugas 3 kali ini. Dilihat daripada hasilnya bahwa tugas 3 kali ini yang sudah dikerjakan berhasil. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terhadap tugas 3 kali ini pada mata kuliah basis data. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.